Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semua? Saya harap dalam keadaan baik ya, dan semoga kita selalu diberikan kesehatan. Oke, jumpa lagi dengan saya di channel Bumi Abi. Dan sebelumnya saya ingin ucapkan selamat datang bagi yang baru bergabung di channel saya, dan banyak terima kasih bagi yang sudah mendukung saya selama ini berupa subscribe, like, dan komentar baiknya. Nah, oke semua, video kali ini saya ingin sharing tentang cara-cara saya dalam merawat anggrek. Namun sebelumnya saya ingin perlihatkan ini batang-batang anggrek yang saya beri perlakuan atau saya tanam dengan menggunakan media air, ya, atau sering juga disebut dengan cara penanaman secara WCO. Dan ini sebenarnya pernah saya tunjukkan pada video sebelumnya, dan ini ternyata memang cukup membantu ya supaya batang-batang anggrek ini mau menumbuhkan keiki ya seperti yang tampak di sini. Tapi di sini untuk anggrek dendrobium saya perlakukan seperti ini dengan menanamnya dengan media air, lebih ke maksud untuk merangsang pertumbuhan keiki ya seperti ini. Nah, ini keiki atau tunasnya mau tumbuh ya, tampak benjolan-benjolan calon tunas atau keiki. Nah, saya perjelas. Ini seperti ini ya. Ini setiap ruasnya mau tumbuh. Ternyata dengan cara seperti ini lebih mempercepat ya pertumbuhan keiki atau tunas. Dan yang lainnya juga saya akan tunjukkan. Nah, ini seperti batang yang ini. Ini juga setiap ruasnya itu ada benjolan ya. Nah, dan yang satunya ini. Ini juga keikinya cepat membesar ya. Dan video kali ini saya akan mencoba mencacah batang-batang anggrek dendrobium ini ya menjadi bagian-bagian kecil. Cukup satu ruas untuk menumbuhkan satu keiki. Dan di video kali ini saya ingin sharing bagaimana supaya batang-batang anggrek dendrobium ini apabila kita cacah tidak mengalami pembusukan ya, dengan cara pemberian fungisida ataupun antibakteri ya pada bekas-bekas potongannya. Dan sebelumnya di sini saya ingin tunjukkan dulu juga ini ya. Ini merupakan anggrek bulan saya ya yang terkena atau terserang bakteri ya penyebab daunnya ini membusuk ya. Nah, sekarang di sini sedang musim hujan, jadi untuk anggrek bulan memang agak rentan ya terhadap serangan penyakit ya, penyakit serangan bakteri penyebab busuk daun ya, karena anggrek bulan ini saya simpan di tempat yang terbuka yang bisa mendapatkan atau terkena langsung sinar matahari dan juga air hujan ya. Dan meskipun sinar matahari yang didapat tidak lama ya, hanya sekitar 1 sampai 2 jam saja. Nah, di sini kalau kita mendapati busuk daun seperti ini ya, bonyok ini. Nah, ini meskipun kecil tetapi kita harus segera memberikan tindakan supaya busuknya ini tidak menjalar ya ke bagian batang, karena ini bisa dikatakan kalau masih pada daun seperti ini masih ringan ya. Ya, kita harus memotongnya sampai sini supaya busuknya tidak menjalar ya, karena kalau misalkan sudah ke batang ini tentunya akan lebih repot lagi ya, kita harus memotongnya ya, memotongnya di bagian batang. Untuk cara mengatasi busuk daun seperti ini ya, pertama yang akan saya lakukan di sini, saya akan memotongnya dulu ya. Nah, saya menggunakan gunting. Nah, gunting ini sebaiknya gunakan gunting yang bersih ya. Dan kalau saya mensterilis
mensterilkannya dengan dibakar seperti ini ya. Ini untuk menghindari anggreknya terinfeksi ya. Ya seperti halnya pada manusia ya. Kalau kita ada luka tentu kita harus membersihkan lukanya ya. Nah, hal yang pertama yang saya lakukan di sini, saya gunting ya, gunting di sini. Nah, ini. Dan untuk bekas guntingannya ini, kita itu perlu memberikan sesuatu untuk mencegah terjadinya lagi pembusukan atau menjalarnya pembusukan pada bagian lainnya ya, bagian sininya. Atau kalau kita itu untuk menghindari infeksi, tentunya kita harus memberikan sesuatu. Nah, kalau untuk di manusia sendiri itu ya, kalau kita terluka tentu kita akan memberikan antiseptik atau antibakteri. Nah, untuk tanaman biasanya kalau yang sudah biasa kita pasti akan menggunakan fungisida ya. Nah, tetapi fungisida itu kadangkala kita tidak punya ya. Terus kalau untuk membelinya pun membeli fungisida itu tidak bisa sembarangan tempat, maksudnya kita tidak bisa membeli di toko-toko umum ya, misalkan atau di warung atau di mana. Jadi kita khusus harus membelinya ke toko pertanian ya, baik secara offline maupun online. Nah, di sini saya memberikan solusi ya untuk memberikan sesuatu fungisida atau antibakteri ataupun juga anti jamur ya. Nah, karena penyebab dari pembusukan tadi itu disebabkan oleh bakteri ya. Jadi kita di sini akan menggunakan antibakteri. Nah, tetapi seperti yang saya katakan tadi, kita biasanya itu menggunakan antibakteri atau seperti merek Antrakol ataupun merek-merek lainnya yang khusus untuk tanaman. Nah, di sini saya solusinya memberikan antibakteri atau fungisida menggunakan bahan alternatif ya. Misalkan di video sebelumnya saya pernah memberi cara dengan diberikannya betadin ya. Kita juga bisa menggunakan alkohol ya, tetapi kadangkala yaitu tadi fungisida ataupun alkohol tersebut kita tidak punya ya. Nah, di sini saya punya alternatif lain, yaitu menggunakan pasta gigi ya. Nah, pasta gigi ini kita bisa memberikannya seperti ini ya. Nah, kita oleskan saja seperti ini. Sudah cukup. Dan setelah itu kita simpan anggrek ini di tempat yang terhindar dulu air ya, entah itu air hujan ataupun air siraman selama 3-4 hari ya. Jadi kita tidak usah menyiram dulu supaya ini kering ya. Nah, untuk contoh lainnya di sini ini juga sama ya. Ini terdapat busuk pada daun bonyok seperti tadi, dan saya perlakukan hal yang sama. Dan sekarang ini tidak menjalar ya. Nah, ini saya sudah disimpan lagi di tempat yang biasa, yang terkena sinar matahari dan air hujan secara langsung ya. Dan untuk yang lainnya ini juga
kita juga masih bisa menggunakan pasta gigi untuk bekas sayatan ya. Nah, di sini saya akan mencoba memisahkan keiki ini ya. Nah, ini saya akan memisahkannya setiap ruas-ruasnya ya. Jadi ini akan saya tanam di media ya. Nah, oh ya, sebentar. Ini saya sterilkan dulu ya. Ini saya potong di setiap ruasnya karena ini di setiap mata tunasnya itu mau tumbuh tunas ya. Jadi saya potong di antaranya di sini, di tengah-tengah di sini ya. Nah, sebentar. Nah, dan di sini pun ini bekas sayatan pisaunya saya akan berikan pasta gigi juga ya, sebagai pengganti pasta fungisida yang khusus dibuat untuk tanaman. Nah, ini seperti ini. Dan di sini saya akan coba tanam. Di sini saya menggunakan, ini sebenarnya percobaan ya. Saya menggunakan media kokopit bubuk ya, serbuk kokopit seperti ini. Dan tentunya untuk media kokopit ini dia itu menyerap atau menyimpan air lebih banyak ya. Jadi sifatnya itu lembab. Nah, di sini jadi saya tidak akan menyiramnya terlalu seringnya untuk media dari kokopit ini. Saya di sini coba tanam seperti ini ya. Nah, ini saya akan menanam beberapa untuk satu pot ini ya, untuk sekedar membesarkan dulu keikinya ya, atau anakan anggreknya. Nah, ini untuk yang ini saya coba potong lagi di sini. Nah, ini pun saya beri ini ya, beri pasta gigi. Nah, ini saya tidak membenamkannya, saya akan cuman meletakkannya seperti ini ya. Dan untuk selanjutnya juga saya akan ini sama untuk setiap titik tunas ya.
saya akan berikan pasta gigi juga ya ke setiap bekas sayatan pisau atau potongannya ya. Nah ini kemudian saya letakkan. Nah, selesai sahabat. Nah, dan satu lagi ya, tadi saya kan memotong setiap buku-buku mata tunas ya, seperti yang ini contohnya. Nah, ini saya tanam dan di sini saya ngambil yang ada mata tunasnya seperti ini ya. Nah, tapi kalau misalkan kita belum mendapati bakal tunas seperti ini, kita bisa merangsangnya ya menggunakan hormon ya atau JPT ya, zat perangsang tumbuh ya. Ini untuk merangsang akar atau juga keiki. Nah, kita bisa teteskan, atau kalau kita tidak punya hormon 6-BAP, karena hormon 6-BAP ini berbentuk cair. Nah, mungkin agak apa ya, mungkin susah untuk hormon tersebut diam, tapi sebenarnya itu masih akan meresap. Nah, tetapi kalau untuk memastikan yang untuk lebih efektif, cari hormon yang berbentuk salep ya. Kita bisa menggunakan JPT lainnya. Nah, tapi untuk yang ini saya tidak menggunakan hormon karena di sini sudah terlihat ya calon-calon tunas ya atau keiki. Nah, tetapi kalau kita mempunyai batang anggrek yang belum memunculkan tanda-tanda tunas ya, kita bisa memberikan atau meneteskan hormon 6-BAP ini pada setiap atau yang biasanya tumbuh keiki ya, atau pada mata tunas seperti di bagian ini ya, seperti bagian ini di sini. Nah, atau di sini ya, biasanya itu suka tumbuh tunas, atau bahkan biasanya ada di bawah seperti ini. Nah, di sini ya. Nah, itu untuk hormon. Tetapi seperti yang saya katakan sebelumnya, kalaupun kita tidak menggunakan hormon 6-BAP ini, bisa kita rangsang pertumbuhan keiki atau tunas ya dengan cara menyimpannya di dalam wadah yang berisi air seperti ini ya. Nah, ini juga saya tidak memberikan hormon ya untuk yang ini, dan ternyata ini tumbuh tunas baru ya. Nah, ini untuk yang ini ya. Nah, untuk yang ini juga ya, seperti tampak di sini ya, ini tunas atau keikinya itu mau muncul ya, dengan cara kita menyimpannya di dalam air. Nah, oke sahabat, mungkin sampai di sini dulu ya tentang video tentang cara mengatasi busuk daun pada anggrek bulan ya, dan juga penggunaan pasta gigi untuk atau sebagai alternatif pengganti pasta fungisida ya. Yang untuk pasta gigi ini sendiri mudah didapatkan ya, dan saya yakin setiap rumah ya atau setiap orang pasti memiliki pasta gigi ini ya. Maksudnya memiliki pasta gigi, entah apapun itu mereknya. Nah, oke sahabat, sekian dulu video saya kali ini.
Terima kasih sudah menonton. Apabila ada hal-hal yang ingin dipertanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar atau bisa juga DM saya di Instagram. Nah, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.